Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang menyaksikan video ini. Halo juga Pak Awit yang merupakan dosen saya di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Triti Supranto, mahasiswa Universitas Amikom, yang merupakan kelas TI 20A. Saya akan menjelaskan mengenai hardware komputer. Untuk yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Kemudian, apa saja sih komponen hardware pada komputer dan apa saja sih fungsinya? Kita mulai dari CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan pusat pengendali, di mana pada CPU lah semua data yang diinput akan diproses. Apapun aktivitas yang dilakukan atau diinstruksikan pada program komputer, semua akan diolah pada sistem CPU. Banyak ungkapan yang mengarah pada kecenderungan bahwa otak di sebuah program komputer adalah CPU. Oke, yang kedua adalah motherboard atau mainboard. Mainboard yang kita kenal dengan sebutan motherboard lebih berupa papan sirkuit utama. Pada mainboard sendiri diletakkan aneka komponen elektronik. Komponen-komponen itu saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan di dalamnya termasuk port, slot, dan juga chip, BIOS, serta yang terakhir yaitu jalur konektor. Fungsi jalur konektor ini lebih mengarah untuk mengkoneksikan antar perangkat itu. Kemudian yang ketiga adalah monitor. Monitor berupa hardware yang sifatnya menampilkan output dari proses yang terjadi pada sebuah perangkat komputer. Visualisasi dari monitor berupa display gambar. Kemudian yang keempat adalah keyboard. Keyboard ini identik dengan papan ketik, yaitu tempat pengetikan sesuai dengan keinginan pengguna. Pada keyboard, Anda akan menjumpai tampilan dasar berupa angka, huruf, serta simbol-simbol yang fungsinya sangat variatif. Pada keyboard, Anda bisa mengetikkan perintah kombinasi seperti menekan tombol Ctrl+S untuk menyimpan file, Ctrl+C untuk mengcopy, dan masih banyak lagi. Kemudian ada mouse. Mouse merupakan hardware eksternal, sifatnya berguna untuk penunjuk letak kursor. Dengan adanya mouse, pointer di layar monitor juga lebih mudah diarahkan. Kemudian ada RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Random Access Memory atau yang lebih populer dengan singkatan yaitu RAM merupakan media penyimpanan sesaat. Perintah yang akan dikerjakan tentu tempatnya adalah pada RAM itu sendiri. Ukuran RAM yang terdapat pada perangkat komputer biasanya berbeda-beda size-nya. Kemudian ada penyimpanan sekunder, yaitu ada HDD atau singkatan dari Hard Disk Drive. Kemudian ada SSD, atau singkatan dari Solid State Drive. Selain RAM, setiap komputer juga memiliki drive penyimpanan lain yang dipakai untuk menyimpan informasi secara jangka panjang. Dan ini dikenal sebagai penyimpanan sekunder. Setiap file yang Anda buat atau unduh akan disimpan pada penyimpanan sekunder komputer. Ada dua jenis peringkat penyimpanan yang dipakai pada penyimpanan sekunder pada komputer, yaitu HDD dan SSD. Meski HDD lebih tradisional dari kedua jenis ini, SSD telah melampaui HDD dengan cepat sebagai teknologi pilihan untuk penyimpanan sekunder. Kemudian yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor berfungsi membaca perintah sekaligus mengeksekusi perintah dari program yang sedang dijalankan. Yang ke-9 ada power supply. Power supply lebih berfungsi sebagai penyuplai atau pemasok energi arus listrik. Tanpa power supply, komputer tidak akan menyala. Selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Accelerator. VGA lebih berfungsi sebagai pengubah
pengubah di sini yaitu mengubah digital signal kemudian menerjemahkan ke monitor berupa visual gambar. Selanjutnya ada speaker. Speaker yang dimaksud tidak berbeda jauh dengan speaker pada umumnya. Fungsi pun sama, sebagai jalur keluarnya suara dari sistem yang ada di PC atau komputer. Kemudian ada webcam. Webcam sendiri bersifat dan berfungsi sebagai kamera video. Dengan memanfaatkan webcam, Anda bisa berinteraksi secara global maupun lokal. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon berupa hardware yang fungsinya tak lain berhubungan dengan suara. Gelombang suara yang ditangkap mic, lalu kemudian diubah ke getaran listrik. Mic juga akan mengeraskan suara atau juga sebagai wadah perekaman. Oke, selesai. Tadi adalah perangkat keras atau yang lumrah dikenal dengan sebutan hardware ya. Sifatnya yang tertanam dalam perangkat komputer, dengan kata lain berkaitan secara langsung. Dan ada juga yang sifatnya eksternal, atau berupa perangkat tambahan atau pendukung. Sebenarnya banyak sekali perangkat keras atau hardware pada komputer. Namun saya hanya menyantumkan komponen-komponen yang mungkin familiar dengan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.